Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 10, yaitu pembaruan Islam. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu yang pertama periode abad klasik pada tahun 630 sampai 1250 Masehi. Yang kedua periode abad pertengahan, yaitu 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga periode abad modern, yaitu pada tahun 1800 sampai sekarang. Kali ini saya akan membahas pembaruan Islam pada abad periode modern. Pada abad periode modern, pembaruan Islam ini dibagi menjadi 2, yaitu pembaruan Islam dari India dan pembaruan Islam dari Mesir. Namun kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari pembaruan Islam dari India, yaitu Syah Waliullah. Sebelum saya menjelaskan salah satu tokoh dalam pembaruan Islam dari India, yaitu Syah Waliullah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang yang menjadikan adanya pembaruan Islam di India. Gerakan pembaruan di India dilatar belakangi oleh faktor kesenjangan perlakuan Inggris terhadap umat Hindu dan Islam dalam sistem pemerintahan, serta kesemena-menaan Inggris terhadap rakyat India. Penguasa Inggris pada mulanya sejalan dengan kultur masyarakat di India. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pembaruan Islam di India, yaitu Syah Waliullah. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Ia mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, Syah Abdurrahim, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Setelah dewasa, ia kemudian turut mengajar di madrasah itu. Selanjutnya ia pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hejaz, ia sempat belajar pada ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah. Ia kembali ke Delhi pada tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang lama sebagai guru. Di samping itu, ia gemar menulis buku dan banyak meninggalkan karya-karyanya, di antaranya buku Hujjatullah al-Balighah dan Fuyun al-Haramain. Di antara penyebab yang membawa kepada kelemahan dan kemunduran umat Islam menurut pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Dan yang keempat, adat istiadat dan ajaran bukan Islam masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Di zaman Syah Waliullah, penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing masih dianggap terlarang. Tetapi ia melihat bahwa orang di India membaca Al-Quran dengan tidak mengerti isinya. Pembacaan tanpa pengertian tak besar faedahnya untuk kehidupan duniawi mereka. Ia melihat perlu Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh awam. Bahasa yang dipilihnya ialah bahasa Persia yang banyak dipakai di kalangan terpelajar Islam India di ketika itu. Penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syah Waliullah di tahun 1758. Terjemahan itu pada mulanya mencapai tantangan, tetapi lambat laun dapat juga diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat telah mau menerima terjemahan, putranya kemudian membuat terjemahan ke dalam bahasa Urdu, bahasa yang lebih umum dipakai oleh masyarakat Islam India daripada bahasa Persia. Selain Syah Waliullah, ada tokoh-tokoh lain dalam pembaruan Islam dari India, yaitu Sayyid Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai 1898 Masehi dan Muhammad Iqbal pada tahun 1876 sampai 1988 Masehi. Nah, itu dia penjelasan materi mengenai bab 10, yaitu pembaruan Islam, dan mengenai salah satu tokoh pembaruan Islam dari India, yaitu Syah Waliullah. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.